Bab 2241. Semuanya, pohon ini tampaknya dirancang khusus untuk menahan tubuh jiwa. Ada sesuatu yang tidak baik. Kita harus melakukan yang terbaik. Ayo mati bersama anak ini. Kalau tidak, istana Tianshan kita benar-benar dalam bahaya menghancurkan istana hari ini. Petik 2. Master Istana generasi pertama dari Istana Tianshan meraung. Pohon budidaya jiwa memberi terlalu banyak tekanan padanya. Sebelum dia hidup, dia memiliki kekuatan kaisar yang sempurna, dan dia adalah salah satu master top di 3000 dunia. Tetapi sekarang dia hanyalah sisa jiwa, tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasnya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, bahkan jika kaisar penyempurnaan yang sebenarnya datang, dia masih bisa mengalahkannya dalam pertempuran. Master Istana generasi pertama dari Istana Tianshan hanyalah jiwa yang tersisa. Bagaimana dia bisa mengalahkan Ye Yunfei? Berkelahi dengannya, seret dia untuk mati bersama. Nenek moyang lain dari Istana Tianshan juga melihat kekuatan menakutkan Ye Yunfei. Meskipun mereka memiliki sejumlah besar sisa jiwa, mereka tertahan oleh pohon nutrisi jiwa, sangat sulit untuk mengalahkan Ye Yunfei. Ledakan, nenek moyang Istana Tianshan mulai bekerja keras satu persatu, tubuh mereka mulai terbakar satu demi satu, berubah menjadi bola api yang memancarkan panas yang menakutkan, bergegas menuju lautan jiwa Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Gemerincing, pohon yang menumbuhkan jiwa melambaikan cabang, daun, dan akarnya untuk mencegat bola api itu. Tetapi beberapa bola api sangat cepat dan fleksibel, bahkan melewati intersepsi pohon yang menumbuhkan jiwa, dan kemudian menyerbu lautan jiwa Ye Yunfei. Bola api yang mengalir ke lautan jiwa Ye Yunfei ini semuanya adalah sisa-sisa kaisar langit. Di antara leluhur Istana Tianshan, ada banyak orang kuat setingkat kaisar surga. Bekerja sama dan hancurkan tubuh jiwa anak ini. Salah satu bola api terbesar mengeluarkan raungan. Bola api terbesar ini adalah sisa jiwa dari generasi pertama kepala Istana Tianshan, dan kekuatannya juga yang terkuat di antara sisa jiwa ini. Ledakan, bola api yang menyala melolong dan mengenai tubuh jiwa Ye Yunfei satu persatu. Hanya saja Ye Yunfei tidak takut dengan sisa-sisa yang berjuang mati-matian ini. Energi jiwa yang dimiliki Ye Yunfei sekarang jauh lebih banyak daripada kaisar langit sempurna biasa, dan dia memiliki dua tubuh jiwa pada saat yang sama. Ye Yunfei juga mengembangkan banyak teknik rahasia yang diwarisi dari klan jiwa. Menghadapi sisa jiwa di depannya, Ye Yunfei memiliki terlalu banyak cara untuk menghadapi mereka. Alasan mengapa Ye Yunfei membiarkan jiwa-jiwa yang tersisa ini ke lautan jiwanya adalah untuk menghadapi mereka dengan nyaman. Jiwa terlarang, Ye Yunfei tiba-tiba menampilkan teknik rahasia warisan klan jiwa ini. Bergemuruh, energi kekuatan jiwa yang perkasa menyebar di lautan jiwa Ye Yunfei seperti lautan luas, menenggelamkan semua bola api yang mengalir sekaligus. Tidak, energi jiwa anak ini terlalu kuat. Jiwa sisa leluhur di Istana Tianshan diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik. Cici, tiba-tiba, tali hitam tebal muncul di lautan jiwa Ye Yunfei, memancarkan energi jiwa yang aneh dan terjalin ke arah bola api itu. Jumlah tali hitam ini sangat banyak, setidaknya beberapa ribu. Selain itu, tali hitam ini terjalin satu sama lain, membentuk jaring hitam besar, yang mengelilingi semua bola api yang mengalir ke lautan jiwa Ye Yunfei. Biarlah tidak ada jalan keluar dari bola api ini. Seni rahasia garis jiwa wayang. Ini adalah teknik rahasia warisan yang paling kuat dari klan jiwa, dan Ye Yunfei telah lama mengembangkan teknik rahasia kekuatan jiwa ini hingga mencapai kesempurnaan. Tali hitam tebal mengikat semua bola api itu dalam. Sekejap, jika kamu berani memasuki lautan jiwaku, ada jalan ke surga jika kamu tidak pergi, tetapi tidak ada jalan ke neraka dan kamu ingin pergi. Semua orang akan mati. Petik 2. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, bergemuruh, kedua tubuh jiwa Ye Yunfei muncul, bergegas ke depan dua bola api, dan melahap dua bola api dalam 3 atau 2 pukulan. Mereka hanyalah dua jiwa yang tersisa. Menghadapi Ye Yunfei, dua tubuh jiwa tingkat kaisar surgawi dalam kondisi puncaknya, mereka sama sekali bukan lawan. Bola api lainnya diikat oleh tali jiwa boneka, jadi mereka tidak bisa bergegas untuk membantu. Bagaimana bisa? Wah, Anda sebenarnya memiliki dua tubuh jiwa. Kedua tubuh jiwa adalah milikmu. Petik 2. Master Istana generasi pertama dari Istana Tianshan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang melihat dua tubuh jiwa Ye Yunfei. Terlalu jarang makhluk memiliki dua tubuh jiwa yang nyata, dan keduanya adalah tubuh jiwa tingkat kaisar.
Pada saat ini, dua tubuh jiwa Ye Yunfei bergegas di depan dua bola api lainnya, dan dengan mudah menelan kedua bola api tersebut. Bola api ini diikat oleh benang jiwa boneka, meskipun mereka berjuang mati-matian, mereka tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Dua tubuh jiwa Ye Yunfei terus melahap satu demi satu bola api. Tidak baik, ayo segera tinggalkan lautan jiwa anak ini. Petik 2. Bola api yang tersisa benar-benar ketakutan, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari lautan jiwa Ye Yunfei. Tetapi di bawah efek gabungan dari teknik pengekangan jiwa dan teknik rahasia garis jiwa boneka, bola api ini tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka dimakan oleh Ye Yunfei satu persatu. Pada akhirnya, hanya sisa jiwa dari generasi pertama pemilik istana Tianshan yang tersisa. Tanpa diduga, kita akan dimusnahkan oleh seorang anak dari generasi muda. Jiwa yang tersisa dari penguasa istana menyaksikan satu demi satu bola api ditelan oleh dua tubuh jiwa Ye Yunfei, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan putus asa membuncah di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan nafas. Dua tubuh jiwa Ye Yunfei bergegas maju, dan setelah pertempuran sengit, mereka melahap sisa jiwa pemilik generasi pertama istana Tianshan. Efek dari teknik rahasia peleburan jiwa sangat bagus. Setelah saya menelan dan memurnikan sisa-sisa leluhur istana Tianshan, energi jiwa telah meningkat pesat. Ye Yunfei merasakan tingkat energi kekuatan jiwanya saat ini, dan menunjukkan senyum puas. Ketika Ye Yunfei melahap bola api tadi, dia menggunakan teknik rahasia yang diwarisi dari klan jiwa, teknik rahasia untuk melelehkan jiwa. Casting teknik rahasia ini dapat mengubah jiwa makhluk lain menjadi energi kekuatan jiwa Anda sendiri dengan melahap dan memurnikan jiwa makhluk lain. Pada saat ini, bola api yang gagal masuk ke lautan jiwa Ye Yunfei semuanya ditelan oleh pohon penghasil jiwa. Dengan cara ini, semua sisa jiwa leluhur di istana Tianshan dimakan dan dimurnikan oleh Ye Yunfei. Itu buruk, tampaknya semua sisa leluhur istana Tianshan kita telah ditelan oleh anak ini. Petik 2. Wajah para pejabat tinggi di istana Tianshan telah berubah total, dan mereka tidak dapat lagi merasakan aura para leluhur itu. Sekarang giliranmu. Setelah memusnahkan sisa jiwa leluhur istana Tianshan, Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap pejabat tinggi istana Tianshan dengan mencibir, dan akhirnya matanya tertuju pada Gu Feng, pemilik istana Tianshan. Nyatanya, Gu Feng sudah putus asa saat ini. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yunfei terlalu menakutkan. Dia menemukan bahwa istana Tianshan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ye Yunfei. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanyalah semut yang tidak berarti saat itu, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia telah tumbuh menjadi keberadaan yang menakutkan yang dapat menghancurkan istana Dewa Surgawi kita. Ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam di hati Master Istana Dewa Surgawi. Dentang-dentang. Pada saat ini, Ye Yunfei mulai membunuh orang. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melemparkan kekuatan jiwanya ke tentara. Kekuatan jiwa yang perkasa meraung keluar dari kepalanya, dan berubah menjadi berbagai senjata dan senjata sihir, padat seperti senjata berat, hujan badai, memenggal kepala orang-orang di istana Tianshan. Setelah melahap sisa jiwa leluhur istana Tianshan, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah meningkat pesat. Kekuatan jiwa yang diubah menjadi prajurit jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh jiwa terus dipotong dan meledak, membuat teriakan satu demi satu. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh orang di istana Tianshan terbunuh, yang termasuk beberapa gedung tinggi. Istana Tenjin, kita sudah selesai. Master Istana Dewa Surgawi benar-benar putus asa. Matanya kusam, dan dia berkata dengan linglung. Bab 2242. Serangkaian jeritan terus terdengar, dan anggota istana Tianshan terus sekarat. Termasuk Master Setengah Kaisar itu, menghadapi serangan kekuatan jiwa Ye Yunfei, mereka tidak bisa melawan dan terus-menerus terbunuh. Hanya Gu Feng yang hampir tidak bisa menolak. Sial, setelah dia melahap sisa jiwa leluhur kita di istana Tianshan, energi kekuatan jiwa menjadi semakin menakutkan. Gu Feng putus asa, marah, dan tak berdaya pada saat yang sama. Menghadapi serangan kekuatan jiwa Ye Yunfei yang menakutkan, dia hampir tidak bisa menahannya, dan tidak mungkin baginya untuk membantu anggota lain dari istana Tianshan. Sekarang aku terlihat sangat lemah di depannya. Gu Feng merasakan kehilangan besar di hatinya. Saat ini, kuil leluhur istana Tianshan sudah penuh dengan mayat. Susunan biduk juga mengalahkan diri sendiri. Kamu Yunfei, tolong hentikan. Selama Anda bersedia melepaskan orang yang tersisa di istana Tianshan kami,
saya bersedia membayar harga untuk memuaskan Anda. Aku bahkan bisa memberimu setengah dari kekayaan istana Tenjin kami. Petik 2. Gu Feng akhirnya mulai menyerah. Dia benar-benar tidak mau membiarkan istana Tianshan, yang telah dia jalankan sepanjang hidupnya, dihancurkan seperti ini. Jadi dia ingin berdamai dengan Ye Yunfei. Setengah kekayaan. Ye Yunfei menatap Gu Feng. Ya, setengah dari kekayaan. Dan saya berjanji mulai sekarang, istana Tenjin kami tidak akan pernah menjadikan Anda musuh. Petik 2. Gu Feng dengan cepat menjawab. Hei, Ye Yunfei tersenyum dingin. 2/3 dari kekayaan. Ye Yunfei, selama Anda bersedia melepaskan kami, saya bersedia memberi Anda 2/3 dari kekayaan istana Tianshan. Petik 2. Melihat sikap Ye Yunfei, Gu Feng berkata dengan cepat. Persyaratan yang Anda tawarkan sama sekali tidak menarik bagi saya. Selama aku membunuh kalian semua yang ada di istana Tianshan milikku. Jadi, semua pergi ke neraka. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan acuh tak acuh. Serangkaian jeritan terus terdengar, dan Ye Yunfei membunuh orang sambil berbicara. Sekarang lebih dari separuh orang di istana Tianshan telah dibunuh oleh Ye Yunfei, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang gemetar di belakang Gu Feng. Kamu Yunfei, apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Gu Feng meraung dengan marah. Itu benar, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Aku baru saja mengatakan bahwa aku pasti akan memusnahkan istana Tenjin kalian hari ini. Aku tidak bercanda, Ye Yunfei berkata dengan dingin. Setelah selesai berbicara, Ye Yunfei menampilkan energi jiwa dan energi hati pada saat yang sama, terus-menerus membunuh anggota istana Tianshan. Di belakang Gu Feng, anggota istana Tianshan menjerit dan terlempar satu demi satu, lalu jatuh ke tanah dan mati dengan mengenaskan. Dan Gu Feng tidak memiliki kemampuan untuk melindungi anggota istana Tianshan yang terus-menerus dibunuh. Ye Yunfei, aku tidak menyangka bahwa istana Tianshan kita telah diwariskan begitu lama di dunia dengan ukuran 3000, dan akhirnya dihancurkan olehmu, seorang junior. Ini mungkin akhir dari keberuntungan kita di istana Tianshan. Petik 2. Sebelum meninggal, seorang sesepuh dari istana Tianshan mengeluarkan raungan keengganan. Penatua ini memiliki kekuatan setengah kaisar yang sempurna. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan jiwa dan kekuatan hati Ye Yunfei, dan terbunuh hampir seketika. Pada akhirnya, semua anggota istana Tianshan dibunuh oleh Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan pikirannya. Hanya menyisakan Gu Feng yang berdiri di sana sendirian, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Sudah berakhir, istana Tenjin benar-benar sudah berakhir. Istana Tenjin kita benar-benar sudah berakhir. Saya adalah pendosa dari istana Tenjin. Petik 2. Pada saat ini, Gu Feng tiba-tiba merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia menyesali mengapa dia memprovokasi Ye Yunfei, bintang jahat yang mengerikan, sejak awal. Sekarang giliran Anda. Ye Yunfei berjalan menuju Gu Feng selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang, dan berkata dengan ringan. Kekuatan Ye Yunfei saat ini cukup untuk menghancurkan Gu Feng. Oke, bersiaplah untuk mati. Ye Yunfei berjalan ke Gu Feng dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Gu Feng tiba-tiba meraung, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan sembrono. Dia telah jatuh ke dalam keadaan gila. Ledakan, pemaksaan energi yang kuat dilepaskan dari tubuh Gu Feng, menyebabkan ruang bergetar hebat. Kamu tidak punya hak untuk bertarung denganku, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Saat berbicara, Ye Yunfei menampilkan energi jiwa dan energi jantung pada saat bersamaan, menyerang tubuh Gu Feng. Tubuh Gu Feng membeku dan gerakannya membeku sesaat. Bergemuruh, Ye Yunfei meluncurkan serangan seperti badai. Setelah beberapa pukulan, Gu Feng dipukuli berkeping-keping oleh Ye Yunfei. Tubuh jiwa Gu Feng juga sepenuhnya ditelan oleh teknik rahasia peleburan jiwa Ye Yunfei. Dengan kematian Gu Feng, istana Tianshan, kekuatan dahsyat yang telah diturunkan sejak lama di 3000 dunia, dinyatakan mati. Semua yang ada di markas besar istana Tenjin adalah milikku. Keluarlah, semuanya. Jika kalian melihat barang berharga, kalian dipersilakan untuk menyimpannya. Ye Yunfei memanggil Hu Miao, Huang Chan, Jin Jiaolongchan, Situ Konger dan lainnya, dan mulai menggeledah markas istana Tianshan. Pada saat ini, hati Ye Yunfei tiba-tiba tergerak, dan dia melihat ke sudut jauh dari markas besar istana Tianshan.
Kemudian Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan datang ke sudut ini sekaligus. Ada istana kecil yang tidak mencolok di sini. Ye Yunfei masuk ke istana dan melihat altar teleportasi kuno. Altar teleportasi ini telah diaktifkan, melepaskan energi teleportasi yang kuat. Seorang lelaki tua berdiri di atas altar. Ternyata itu penyihir tua dari istana Tenjin. Sekilas Ye Yunfei mengenali identitas pria tua itu. Tidak heran aku belum pernah melihatmu. Hal yang lama, jadi kamu bersembunyi di sini. Ye Yunfei tiba-tiba berkata, benar saja, generasi muda itu luar biasa. Tanpa diduga, istana Tianshan hancur di tanganmu. Hanya saja, Ye Yunfei, jangan berpuas diri. Seseorang akan membalas dendam istana Tianshan karena menghancurkan istana. Kamu menunggu. Petik 2. Penyihir tua itu menatap Ye Yunfei dengan kebencian, dan berkata dengan gigi terkatup. Barang lama, simpanlah. Ye Yunfei tiba-tiba menampilkan energi ruang dan energi waktu, menutupi altar teleportasi. Hun Lao juga mengambil tindakan, menampilkan energi ruang yang lebih kuat, memblokir ruang tempat altar teleportasi berada, dan mencegah teleportasi altar teleportasi. Sudah terlambat, Ye Yunfei. Kamu tidak bisa menghentikanku untuk pergi. Penyihir tua itu tertawa dan berkata, ledakan. Saat berikutnya, altar teleportasi tiba-tiba meledak. Energi teleportasi yang kuat menyelimuti penyihir tua itu, merobek ruang, berteleportasi, dan menghilang dalam sekejap. Satu lolos dari jaring. Ye Yunfei melihat ke tempat penyihir tua itu menghilang, dan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Namun, Ye Yunfei tidak menganggap serius penyihir tua ini, karena meskipun keterampilan deduksi penyihir tua itu sangat bagus, kekuatannya terlalu lemah untuk Ye Yunfei. Dia hanya setengah kaisar, rentan terhadap satu pukulan. Bab 2243. Seseorang akan melaporkan bencana penghancuran istana untuk istana Tianshan. Mungkinkah ada beberapa kekuatan atau penguasa di belakang istana Tianshan? Sisi gelap. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke tempat penyihir tua itu menghilang, dan teringat apa yang dikatakan penyihir tua tadi. 3 Kaisar Agung Surgawi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan faksi gelap, dan dengan begitu banyak master faksi gelap yang datang untuk berurusan dengan saya, kebanyakan dari mereka telah bergabung dengan faksi gelap. Tidak mengherankan jika istana Tianshan telah beralih ke faksi gelap. Hanya saja sudah ada hubungan permusuhan antara saya dan faksi gelap. Jika faksi gelap ingin membalas dendam dari saya, maka datanglah. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei tahu bahwa pasti ada orang kuat di negeri dongeng di faksi gelap, dan dia jelas bukan lawan dari orang kuat di negeri dongeng saat ini. Hanya saja Ye Yunfei tidak akan takut. Kultivasi 2 masa hidup Ye Yunfei dari lemah menjadi kuat, naik selangkah demi selangkah. Pikirannya telah diasah menjadi sangat kokoh, dan dia telah mengembangkan karakter yang tak kenal takut dan tak kenal takut. Tuan, istana Tenjin telah digerebek oleh kami, dan semua barang berharga telah dikumpulkan. Hu Miao mendatangi Ye Yunfei dan menyerahkan lusinan cincin interspatial kepada Ye Yunfei. Istana Tenjin memang merupakan kekuatan yang terkenal dan kuat di 3000 dunia. Itu sangat kaya dan kuat. Panen hari ini sangat bagus. Ulat naga bertanduk emas menjilat mulutnya dan berkata dengan sendawa penuh. Kamu juga mengatakan bahwa kamu telah memakan banyak bahan obat di perpustakaan bahan obat dari Master Istana Tianshan. Kamu juga sudah makan banyak ramuan di gudang obat mujarab. Petik 2. Hu Miao memelototi ulat naga bertanduk emas. Oke, ayo pergi. Dengan lambaian lengan bajunya, Ye Yunfei menyingkirkan lusinan cincin ruang angkasa, memindahkan semua orang ke menara hantu, lalu berbalik dan meninggalkan markas istana Tianshan dalam satu langkah. Suatu hari kemudian, berita mencengangkan menyebar seperti badai di dunia 3000, kuil Dewa Surgawi dihancurkan. Master Istana Dewa Surgawi juga dipenggal. Ye Yunfei melakukannya. Sangat buruk. Belum lama ini, Ye Yunfei membunuh 2 kaisar besar, Jin Wu dan Yu Yue, dan sekarang dia membunuh penguasa Istana Dewa Surgawi. Petik 2. Mendengar berita ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut. Belum lama ini, Jin Wu dan Yu Yue mati di tangan Ye Yunfei, dan sekarang penguasa Istana Dewa Surgawi juga mati di tangan Ye Yunfei. Reputasi sengit Ye Yunfei sekali lagi menyebar ke seluruh 3000 dunia dalam waktu singkat. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memprovokasi Ye Yunfei. Dia sangat kejam, dikatakan bahwa semua anggota di markas istana Tianshan dibunuh olehnya,
dan tidak ada yang tersisa, dia benar-benar membunuh mereka semua. Petik 2. Tuan yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan yang tak terhitung merasakan rasa kagum yang mendalam terhadap Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei telah kembali ke alam Vermilion Bird. Karena kedua orang tua dan adik perempuan berada di Suzaku Realm, dunia ini sangat penting bagi Ye Yunfei. Kamu menghancurkan istana Tenjin. Ye Yunfei kembali ke kota Tianpeng di alam Suzaku dan tinggal bersama keluarganya selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, Raja Suzaku datang menemui Ye Yunfei secara langsung dan bertanya dengan heran. Akulah yang menghancurkan istana Tenjin. Kamu seharusnya tahu tentang keluhan antara aku dan istana Tenjin. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab, benar-benar menakutkan. Latar belakang dan kekuatan istana Tianshan tidak jauh lebih buruk dari alam Suzaku kami, tetapi telah dimusnahkan oleh Anda. Petik 2. Raja Suzaku berkata sambil menghela nafas. Di sungai, waktu yang panjang, tidak peduli seberapa kuat kekuatan atau tuannya, akan ada hari ketika mereka akan menghilang. Jawab Ye Yunfei. Ya, Raja Suzaku terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Dia merasa bahwa di depan Ye Yunfei, dia tidak bisa menemukan perasaan seorang penatua sama sekali, tidak peduli dalam kekuatan atau penglihatan. Dibandingkan dengan dia, Ye Yunfei hanya lebih kuat dari yang lebih lemah. Aku datang ke sini khusus untuk memberitahumu satu hal. Mungkin juga ada istana Tenjin di dunia utama, kata Raja Suzaku tiba-tiba. Di dunia utama, mungkin juga ada istana Tenjin. Mendengar kata-kata Raja Suzaku, Ye Yunfei terkejut. Ya, Raja Suzaku mengangguk. Izinkan saya memberitahu Anda tentang asal-usul dunia utama terlebih dahulu. Padahal, pada zaman dahulu, dunia utama juga merupakan bagian dari 3000 dunia. Nanti, saya tidak tahu apa yang terjadi. Banyak kekuatan dan ras yang kuat di 3000 dunia tiba-tiba bergerak dalam skala besar dan memasuki dunia utama satu demi satu. Hanya saja beberapa pasukan dan ras masih menyisakan beberapa anggota yang tidak mau pindah dan tinggal di markas asli dunia asli. Belakangan, dunia utama tiba-tiba tertutup, memutuskan hubungan dengan dunia luar, dan menjadi dunia yang mandiri. Belakangan, secara bertahap, energi dan hukum masing-masing dari 3000 dunia perlahan-lahan menurun, jatuh, dan kekuatan makhluk menjadi semakin buruk. Menurut deduksi banyak master deduksi, hanya energi dan hukum di dunia utama yang tidak berubah, dan mereka masih sangat maju. Namun, karena dunia utama telah sepenuhnya ditutup dan koneksi dengan dunia luar telah terputus, tidak ada yang bisa memasuki dunia utama. Jadi, lambat laun, dunia utama menjadi dunia misterius dan kuat yang didambakan semua orang di antara 3000 dunia. Tidak lama kemudian, portal dunia utama tiba-tiba terbuka, dan dunia utama terhubung kembali dengan dunia 3000 ukuran. Adapun kekuatan dunia utama, Anda juga harus tahu bahwa itu memang sekuat legenda. Petik 2. Raja Suzaku berkata perlahan. Jadi, sekelompok anggota istana Tianshan kuno telah pindah ke dunia utama, tetapi sekarang anggota istana Tianshan di alam mausolem abadi adalah anggota yang tidak mau pindah dan memilih untuk tinggal di markas. Ye Yunfei mengerutkan kening setelah mendengarkan kata-kata Raja Suzaku. Ya, sekelompok elit dari istana Tianshan kuno telah pindah ke dunia utama. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jika istana Tianshan di dunia utama masih ada, saya mendengar bahwa Anda menghancurkan istana Tianshan di alam mausolem abadi, dan saya pasti akan membalas dendam dari Anda. Lagi pula, istana Tianshan di alam Xianling adalah tempat kelahiran paling awal dari istana Tianshan. Jadi, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Raja Suzaku mengangguk, menunjukkan ekspresi khawatir. Kekuatan besar ini saling terkait sehingga mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Ini benar-benar merepotkan. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas ringan. Nyatanya, Ye Yunfei pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Yang paling jelas adalah makam Tianyu. Ada makam Tianyu di benua langit yang mendalam, makam Tianyu di alam Changhuang, dan terakhir ada makam Tianyu di benua Hongmeng. Ye Yunfei menemui makam Tianyu di 3 dunia berturut-turut. Hanya saja ini normal, beberapa kekuatan sangat tua, dan setelah lama berkembang, anggotanya telah menyusup ke berbagai dunia, dan sulit untuk membunuh mereka dengan bersih. Jika istana Tenjin berkembang dengan baik di dunia utama, kemungkinan besar akan memiliki pembangkit tenaga listrik negeri dongeng. Raja Suzaku berkata dengan suara yang dalam.
Iya, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa menghancurkan sebagian besar Master Kaisar Langit. Tetapi jika dia bertemu dengan ahli negeri dongeng, itu masih belum cukup. Ranah tertinggi Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya adalah Kaisar Kesempurnaan, dan dia tidak tahu seberapa kuat orang yang kuat di tingkat negeri dongeng. Tetapi dengan kata peri, itu pasti sangat menakutkan, dan kekuatannya jauh melebihi kekuatan Kaisar Surga. Bab 2244. Juga, saya menerima berita bahwa selama periode waktu ini di dunia utama, lebih banyak pembangkit tenaga listrik negeri dongeng mulai keluar, berjalan dalam kehampaan yang kacau di dunia berukuran 3000. Dikatakan bahwa meskipun orang-orang kuat di negeri dongeng itu tidak mengambil banyak tindakan, aura yang mereka keluarkan secara tidak sengaja sudah cukup untuk menekan kaisar biasa. Hanya saja mereka yang kuat di negeri dongeng umumnya tidak berinisiatif memasuki dunia 3000 dunia. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka meremehkan memasuki dunia tingkat rendah, atau karena mereka takut sesuatu. Petik 2. Raja Suzaku melanjutkan, apa yang Anda takutkan? Ketika Ye Yunfei mendengar ini, hatinya tergerak. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan perjanjian Suire. Karena protokol kuno memiliki efek mencegah master yang sangat kuat memasuki dunia tingkat rendah. Mungkinkah perjanjian kuno juga memiliki efek membatasi yang kuat di negeri dongeng? Ye Yunfei diam-diam terkejut. Akan sangat menakutkan jika perjanjian Taiko juga berdampak terbatas pada pembangkit tenaga listrik di negeri dongeng. Kami Kaisar Langit, di 3000 dunia yang lalu, mungkin berasal dari eksistensi yang tinggi, tetapi sekarang mereka bukan apa-apa. Sebuah era baru telah tiba. Saya sudah tua, dan dunia adalah milik Anda anak muda di masa depan. Petik 2. Suzaku King menghela nafas dan menatap Ye Yunfei dengan semangat. Dia tahu bahwa Ye Yunfei menerobos menjadi Kaisar Surga di usia yang begitu muda, dan potensi masa depannya sangat menakutkan. Kekuatanku masih jauh dari cukup. Petik 2. Ye Yunfei merasakan tekanan. Nyatanya, kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini dekat dengan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei mengandalkan kekuatan Kaisar Surga untuk melintasi 3000 dunia, hampir tak terkalahkan, dan menekan segalanya. Bahkan Tian Luo, Jinwu dan Yu Yue, 3 Kaisar Langit veteran, sangat takut pada Ye Tiandi dan tidak berani memprovokasi dia dengan santai. Tetapi situasi dalam kehidupan ini berbeda. Ye Yunfei menemukan bahwa kekuatan tingkat kaisar tidak lagi cukup. Saya harus bergegas dan terus meningkatkan kekuatan saya. Hukum jalan besar di dunia 3000 dalam kehidupan ini jauh lebih maju daripada hukum jalan besar di kehidupan sebelumnya, yang berarti kekuatan saya pasti akan melampaui kehidupan sebelumnya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Di mana ada tekanan, di situ ada motivasi. Ye Yunfei diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Aku berencana untuk mundur sebentar. Ye Yunfei memikirkannya dan berkata pada Raja Suzaku, oke, saya akan mengirim orang untuk menjaga kota Tianpeng. Petik 2. Raja Suzaku mengangguk. Ye Yunfei masuk ke ruang rahasia, memasuki menara hantu dan mulai mundur dan berlatih rantai. Ye Yunfei mengambil semua keuntungan dari istana Tianshan, dan menumpuknya di puncak gunung, mengelilinginya, membentang tanpa henti hingga tak terlihat. Ye Yunfei mengalokasikan sebagian dari sumber daya yang diperoleh di markas besar istana Tianshan ke Hu Miao dan yang lainnya, dan Ye Yunfei berencana menggunakan sisanya untuk memperbaiki rantai. Kekayaan bersih Ye Yunfei saat ini terlalu kaya. Dapat dikatakan bahwa itu jauh melebihi kekuatan besar manapun di dunia yang berjumlah 3000. Orang harus tahu bahwa Ye Yunfei telah membunuh 30 atau 40 kaisar sejauh ini. Semua barang milik Kaisar Langit itu jatuh ke tangan Ye Yunfei. Kali ini, keluarkan semua sumber daya perbaikan rantai. Mari kita lihat apakah semua binatang berkepala 9 di roda totem 9 istana dapat diperbaiki dengan kekuatan Kaisar Langit. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Jadi Ye Yunfei mengertakkan gigi, dan hampir mengeluarkan semua sumber daya perbaikan rantai di tubuhnya, dan menumpuknya di sekitar tubuhnya. Bergemuruh, roda bundar besar naik perlahan dari belakang Ye Yunfei, bersinar terang. Mengaum, binatang berkepala 9 keluar dari roda raksasa dan meraung ke langit. Selanjutnya, monster berkepala 9 mulai melahap sumber daya perbaikan rantai yang menumpuk di sekitar Ye Yunfei. Ada terlalu banyak sumber daya perbaikan rantai di sekitar Ye Yunfei,
menumpuk menjadi satu demi satu gunung tinggi, tanpa akhir yang terlihat. Meskipun tubuh monster berkepala 9 ini sangat besar, tidak mungkin menghabiskan sumber daya perbaikan rantai itu dalam waktu singkat. Aku baru saja menerobos ke Kaisar Langit Junior belum lama ini. Di atas alam, aku seharusnya tidak menerobos begitu cepat dalam waktu singkat. Selanjutnya, mari kita poles kekuatan tempur di semua aspek. Yang pertama adalah ilmu pedang. 10.000 pedang milik satu metode. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai berlatih rantai 10.000 pedang untuk kembali ke satu metode. Ye Yunfei telah mengolah ilmu pedang ini ke tingkat 1000 pedang kembali ke satu. Tapi Ye Yunfei merasa itu masih jauh dari cukup. Di Menara Hantu, setengah tahun kemudian, 1.200 pedang telah kembali menjadi satu. Ye Yunfei melihat energi pedang yang tidak menentu di depannya, dan berkata dengan penuh semangat. Melanjutkan, Ye Yunfei tidak akan puas dengan pencapaian ini. Selanjutnya, Ye Yunfei terus mempertajam energi pedangnya. Pada saat yang sama, di dunia aneh yang dipenuhi dengan energi gelap, dingin, dan mati yang tak ada habisnya. Ada hantu menangis di mana-mana di dunia ini, serta berbagai macam hantu menakutkan yang jarang terlihat di luar. Di daerah tertentu di dunia ini, di istana hantu, tiba-tiba terjadi ledakan energi dingin yang mengerikan, yang menyebar dari istana, mengguncang banyak hantu di sekitar mereka dan menerbangkan mereka. Itu Patriark, hebat, Patriark sudah lama mengasingkan diri, dan sekarang dia akhirnya keluar. Petik 2. Sekelompok besar hantu dengan aura menyeramkan mengelilingi istana dari segala arah, berteriak dengan aneh. Hantu-hantu ini setinggi 4 atau 5 meter, ditutupi rambut hitam panjang, paruh dan taring tajam, wajah menyeramkan, dan sepasang sayap hitam legam di belakang mereka, terus mengepak, melepaskan kabut hitam yang mengepul. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia bisa langsung mengenali bahwa hantu-hantu ini milik klan monyet terbang Yin. Saat berikutnya, seekor monyet Flying Yin dengan ketinggian lebih dari 10 meter keluar dari istana. Auranya sangat menakutkan, dan itu benar-benar menyegel dunia sekaligus. Selamat kepada Patriark karena telah maju ke level berikutnya, pencapaian luar biasa. Merasakan aura mengerikan yang memancar dari Patriark, semua monyet Yin yang terbang di sekitar istana sangat bersemangat dan meraung serempak. Di mana putra suci? Mata sang Patriark yang dingin dan mengancam memandang sekeliling, dan bertanya dengan suara yang dalam. Setelah mendengar kata-kata Patriark, semua monyet terbang Yin tercengang dan mundur lagi dan lagi. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Petik 2. Sang Patriark mengulurkan tangannya untuk menangkapnya di udara, mengambil monyet awan terbang, dan bertanya dengan dingin. Patriark, tolong maafkan aku. Putra suci meninggalkan dunia bawah sejak lama sekali dan tidak pernah kembali. Petik 2. Monyet Flying Yin gemetar ketakutan, dan dengan cepat menjawab. Dia tahu bahwa Patriark ini haus darah, dan bahkan jika dia adalah anggota klan, dia akan membunuhnya jika terjadi kesalahan. Putra suci meninggalkan dunia bawah. Mengapa dia meninggalkan dunia bawah? Kemana dia pergi? Petik 2. Tanya Patriark. Putra suci tampaknya agak stagnan dalam kultivasi rantai. Pada awalnya, dan suasana hatinya sedang buruk, jadi dia meninggalkan dunia bawah dengan beberapa pelayan dan memasuki dunia 3000 ukuran untuk bersantai. Monyet Flying Yin menjawab. Bab 2245. Mau bersantai. Situasinya agak salah. Jika dia ingin bersantai, bagaimana dia bisa berada di luar untuk waktu yang lama? Sesuatu pasti telah terjadi. Bukankah Anda mengirim orang untuk menemukan putra suci di tahun-tahun ini? Apakah Anda begitu acuh tak acuh terhadap kehidupan dan kematian putra suci? Petik 2. Nada sang Patriark sangat dingin dan sedikit marah. Patriark, harap tenang. Selama bertahun-tahun, kami telah mengirim banyak orang untuk diam-diam memasuki 3000 dunia untuk menemukan keberadaan putra suci. Kami telah mencari hampir di setiap dunia, tetapi kami belum dapat menemukan jejak putra suci. Petik 2. Seorang tetua dari klan monyet Yin terbang di sebelahnya dengan cepat melangkah maju dan menjawab. Faktanya, selama bertahun-tahun, anggota tingkat tinggi dari klan Feitian Yinhou memang telah mengirim banyak anggota klan untuk diam-diam memasuki berbagai dunia dari 3000 dunia untuk mencari putra suci. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa Yang Suci San sudah berubah di benua Hongmeng, dan dikubur di bawah tanah? Dia akhirnya lahir, dan diambil oleh Ye Yunfei sebagai budak, dan tinggal di menara hantu sepanjang waktu. Tampaknya sesuatu terjadi pada putra suci.
Mendengus, saya ingin melihat, di antara 3000 dunia dan kekuatan makhluk mana yang berani memprovokasi klan monyet Yin terbang kita. Petik 2. Wajah sang patriark sangat jelek. Hanya saja patriark tidak perlu terlalu khawatir, lampu jiwa putra suci masih ada, yang menunjukkan bahwa putra suci masih hidup dan belum jatuh. Dan ada situasi lain, sebagian besar dunia di 3000 dunia sebelumnya adalah tingkat yang sangat rendah. Ada banyak dunia yang tidak dapat dimasuki oleh keluarga kuat kami, jadi kami hanya dapat mengirim beberapa orang lemah untuk menemukan putra suci. Berbeda sekarang, sebagian besar dari 3000 dunia telah menjadi sangat maju, dan master di tingkat kaisar sudah dapat masuk dan keluar sebagian besar dunia kapan saja. Petik 2. Tetua di sebelahnya berkata, "Ya, segera kirim beberapa orang kuat ke dunia 3000, dan temukan putranya apapun yang terjadi." Sang patriark mengangguk, "Ambil setetes esensi darah ini. Saya telah merapal mantra pada tetesan esensi darah ini, dan saya dapat merasakan keberadaan putra dalam jarak tertentu, dan bereaksi dengan darah di dalam tubuh putra." Petik 2. Sang patriark menjentikkan jarinya dan mengirimkan setetes darah kepada yang lebih tua. Juga, biarkan orang-orang kuat di negeri dongeng di klan bersiap, dan jika perlu, mereka akan segera dikirim untuk membawa putranya kembali. Patriark menambahkan, "Jangan khawatir, Kepala, aku tahu apa yang harus dilakukan." Penatua itu mengangguk. "Ngomong-ngomong, Patriark, Pluto pernah mengirim pesan ke Patriark untuk menemukannya setelah kamu meninggalkan Bea Cukai. Saya kira Pluto ingin membahas situasi saat ini di dunia 3000 dengan Anda, Patriark. Dunia berukuran 3000 saat ini tampaknya telah jatuh ke dalam dunia yang kacau balau. Apalagi makhluk di dunia utama telah keluar, berjalan di dunia dengan ukuran 3000. Petik 2. Kata yang lebih tua, "Oh, apakah makhluk dari dunia utama telah keluar? Baiklah, aku akan melihat Pluto sekarang." Petik 2. Sang patriark sedikit terkejut, lalu melangkah keluar, dan sosok yang memancarkan energi menakutkan itu segera menghilang. Alam Suzaku, kota Tianpeng, di dalam menara hantu. Ye Yunfei masih berkultivasi di pintu tertutup. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei terutama berlatih roda totem 9 istana dan Wan Jian Guidafa. Keterampilan roda totem 9 istana diperoleh oleh Ye Yunfei ketika dia menjelajahi peninggalan di kehidupan sebelumnya, dan dia baru mulai mempraktikkannya secara formal di kehidupan ini. Jadi Ye Yunfei tidak tahu di mana batas atas roda totem 9 istana, dan seberapa kuat untuk menumbuhkan rantai ke tingkat tertinggi. Binatang berkepala 9 telah melahap sumber daya perbaikan rantai yang menumpuk di sekitar mereka, dan satu demi satu tumpukan sumber daya perbaikan rantai terus menghilang, menjadi nutrisi di dalam perut binatang berkepala 9. Tapi jumlah sumber daya yang dimiliki Ye Yunfei sekarang terlalu banyak, sampai sekarang, setidaknya setengahnya tersisa. Aura binatang berkepala 9 telah meningkat. Dentang-dentang, Ye Yunfei tidak memperhatikan binatang berkepala 9 itu, dan terus mengasah jiwa pedangnya, berlatih 10.000 pedang dengan satu cara. 1500 pedang menjadi satu. Setelah periode pemolesan, Ye Yunfei mencapai ranah 1500 pedang kembali menjadi satu. Itu tidak cukup. Selanjutnya, musuh yang akan saya hadapi mungkin orang yang kuat di negeri dongeng. Kekuatanku saat ini masih jauh di belakang. Petik 2. Hati Ye Yunfei dipenuhi dengan rasa urgensi, dan dia terus berlatih pedang rantai dengan panik. 1600 pedang menjadi satu. 1700 pedang menjadi satu. 1800 pedang menjadi satu. 2000 pedang kembali menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, level kendo Ye Yunfei terus meningkat. Di kuburan pedang, Ye Yunfei memperoleh warisan ilmu pedang dari lebih dari 1000 kaisar surgawi, yang semuanya adalah ahli ilmu pedang. Setelah Ye Yunfei memperoleh begitu banyak warisan ilmu pedang, latar belakang ilmu pedang sudah sangat dalam. Selain itu, Ye Yunfei memiliki 2 tubuh jiwa, dan bakat serta pemahamannya jauh melampaui makhluk biasa, bahkan lebih efektif untuk berlatih ilmu pedang. Terlebih lagi, Ye Yunfei memperoleh sejumlah besar kristal pedang di kuburan pedang, dan kristal pedang itu belum digunakan sampai sekarang, dan masih ada beberapa yang tersisa. Kristal pedang ini sangat berguna, dan merupakan sumber daya perbaikan rantai yang sangat berharga bagi tukang reparasi pedang. Di menara hantu, sekitar 5 tahun kemudian, bergemuruh. Tiba-tiba,
paksaan energi yang kuat meletus dari tubuh besar binatang berkepala 9 itu, dan menyapu ke segala arah, yang sangat menakutkan. Binatang berkepala 9 menerobos pada saat yang sama, dan sekarang mereka semua memiliki kekuatan tempur Kaisar Surga. Ye Yunfei merasakan aura energi yang memancar dari binatang berkepala 9, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Ini berarti Ye Yunfei memiliki 9 preman tingkat Kaisar Langit. Tentu saja, secara tegas, binatang berkepala 9 ini setara dengan bagian dari tubuh Ye Yunfei. Karena Ye Yunfei sendiri juga merupakan Kaisar Surga. Ini setara dengan Ye Yunfei yang memiliki kekuatan tempur 10 kaisar. Itu pasti bisa menghancurkan sebagian besar kaisar di dunia. Aku sekarang berada di alam 3000 pedang yang kembali menjadi satu. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan cahaya pedang melayang di depannya, tergantung di sana dengan tenang, memancarkan aura dingin. Tingkat ilmu pedang masih belum cukup, terus berlatih ilmu pedang berantai. Ye Yunfei tidak puas. Selanjutnya, Ye Yunfei terus berlatih ilmu pedang berantai. Sebelum saya menyadarinya, 5 tahun telah berlalu. Ilmu pedangku telah mencapai level 5000 pedang. Jika Anda bertemu Kaisar Langit sempurna biasa, Anda seharusnya bisa membunuhnya seketika. Petik 2, kata Ye Yunfei perlahan. Hanya saja kendoku sepertinya mengalami hambatan. Jika aku terus berlatih, akan sulit untuk menembusnya. Mari berhenti di sini untuk sementara waktu. Ye Yunfei berhenti memperbaiki rantai dan berdiri. Kemudian Ye Yunfei meninggalkan menara hantu dan keluar. Feier, kamu akhirnya keluar. Tidak lama setelah Ye Yunfei meninggalkan Bea Cukai, Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong datang mengunjungi Ye Yunfei. Di mana Fei? Di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia menemukan bahwa Xiao Fei tidak berada di kota Tianpeng. Jadi dia bertanya dengan santai. Xiao Fei dipanggil oleh Raja Suzaku. Dikatakan bahwa seorang tamu yang sangat mulia secara pribadi meminta untuk bertemu dengan Xiao Fei. Jawab Miao Ziqiong, seorang tamu dengan status yang sangat mulia ingin melihat Xiao Fei secara pribadi. Ye Yunfei terkejut. Oh tidak, wali kota, istri wali kota, Nona Xiao Fei sepertinya ditahan. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian pelayan buru-buru mendatangi Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong dan berkata dengan panik. Bersambung.